Halo, halo semuanya. Mungkin kalau ada yang bingung, ini saya live di akunnya adik ipar saya, Ranti. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya dulu. Saya Reza Mahardika yang waktu itu pinjam akunnya Ranti juga. Saya mau bikin video lagi karena saya mau berikan update pastinya. Saya juga ingin berterima kasih dari hati saya yang paling dalam untuk orang yang berhati mulia yang sudah mendonorkan organ hatinya untuk anak saya Aurel. Karena Anda bukan cuman memberikan organ hati, tapi juga Anda sudah memberikan kesempatan, harapan yang baru, dan juga masa depan untuk anak saya bisa pulang ke rumah untuk kembali tersenyum dan juga memanggil saya papa. Melihat tayangan ini aku jadi ingat orang yang dulu juga sudah mendonorkan hatinya untuk aku. Dia juga gak mau dikenal orang kalau dia sudah menyelamatkan nyawaku. Kalau Mirsa di luar sana menonton tayangan ini, dia pasti ingat sama orang baik yang sudah menyelamatkan nyawa ibunya. Mirsa, ibu kangen sama kamu, nak. Ibu menunggu saat-saat kita bisa berkumpul sama-sama lagi. Dan Anda tetap ingin tidak dikenal. Buat saya benar-benar terharu. Dan saya ingin mengatakan bahwa kebaikan yang sejati tidak perlu viral dan juga dikenal. Tapi percaya bahwa setiap nafas yang dihembuskan sama Aurel adalah doa untuk Anda. Saya berdoa untuk Anda, semoga Allah memberikan berlipat ganda kebaikan Anda. Berkah yang melimpah dan juga kebahagiaan dalam hidup Anda. Karena hari ini Aurel bisa pulang karena kebaikan Allah dan juga kemurahan hati Anda. Dari hati saya yang paling dalam, saya sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tangannya Mirsa gerak-gerak. Kayaknya udah mau siuman ya. Mirsa? 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 Oh. Alhamdulillah. Ya Allah, lu masih inget gua. Ya Allah Mirsa, gua kepikiran baik sama lu. Lu semalaman tidur aja. Gua takut lu ngapa-ngapa. Tapi saya masih agak pusing kok. Iya, itu pengaruh dari obat biusnya kata suster. Mau kemana? Lu jangan banyak gerak dan Mirsa dah. Jahitan lu panjang banget. Kasihan sama lu. Lu jangan banyak gerak. Ya nggak apa-apa kok, Mbak. Ya ampun Mirsa, baik banget hati lu ya. Hati lu terbuat dari apa sih? Berlian, bercahaya dan berkilauan.
manting pada mengkrelet. Kok bisa aja? Emang begitu Mirsa. Sejak adik lahir, ibu jadi mudah lelah. Mau kasihan tuh. Popi jemur lagi, tetapi tidak lupa dijepit. Ya, ini dulu, ini gue bantuin. Pelan-pelan. Jangan sampai keselak. Sakit. Jahitan lu belum baik. Ya. Apa itu? Pergi. Marah dia sama burung-burungnya. Ya, pelan-pelan. Terus. Ya. Aurel! Ada Akira. Lara, terima kasih udah datang hari ini. Aurel, aku seneng banget kamu udah sembuh. Tahu nggak? Aku setiap hari doain buat kamu, Aurel. Iya, makasih ya Akira udah doain aku. Sama-sama. Ibu Mirsa, hari ini Ibu boleh pulang. Tapi ingat ya, di rumah tidak boleh capek dan angkat-angkat yang berat. Alhamdulillah. Oke, saya tinggal dulu ya. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Mir, akhirnya lu bisa pulang ke rumah juga. Ya alhamdulillah kok. Pasti lu udah kangen banget sama masakan gua. Semur jengkol. Iya kok. Pak Riza, saya angkat telepon dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Akira, sini. Kamu duduk nih. Nah, Mir, gua lupa. Gua belum nebus obat lu di apotik. Iya udah nggak apa-apa. Lu tunggu sini ya. Diam-diam. Dah, gua ke apotek dulu. Iya kok saya tunggu sini. Baik Pak, akan saya lengkapi semua persyaratan buat tender besok. Bang Radit, apa ini beneran kamu, Bang? Aku takut kalau ini cuma mimpi. 7 tahun aku menanti kamu. Aku menyebut nama kamu di setiap doaku. Aku sangat merindukan kamu. Mirsa, maafin Abang. Kemarin Abang mungkin bisa menghindar. Tapi Abang sadar, kamu separuh jiwa Abang. Kamu adalah bagian diri Abang yang gak bisa pernah diisi sama siapapun. Aku bersyukur akhirnya Allah kembalikan kamu ke aku lagi. Aku hafal setiap garis wajah kamu. Aku ingat setiap intonasi suara kamu. Kalau ini mimpi, aku mohon ya Allah jangan bangunin aku.
Permisi, maaf jam besuk sudah selesai. Iya sus, makasih ya. Sayang, pamit yuk, kita pulang. Biar Aurel bisa istirahat. Iya, Mah. Papa di mana? Angkat telepon dulu ya. Gimana, Mah? Belum diangkat. Kayaknya papa masih telepon klien deh. Kita tunggu di luar aja yuk. Aurel, cepat sembuh ya, biar kita bisa main bareng lagi. Iya. Janji? Iya, janji. Ayo sayang. Pak Reza, kita pamit dulu ya. Semoga Aurel cepat pulih. Sekali lagi terima kasih ya Bu Karina. Makasih juga ya Kira. Iya, Om. Biar saya antar. Ya, Ayo. boleh. Ayo sayang. Dadah, Aurel. Oke. Bentar ya sayang ya. Abang gak tega ngeliat kamu seperti ini, Mirsa. Abang gak tega ngeliat kamu seperti ini, Mirsa. Belum bisa juga ditelepon Bu. Belum. Gak apa-apa Pak Reza, biar saya aja yang cari sama Akira. Oh, nggak apa-apa. Biar saya temenin sampai ketemu Bang Andi. Saya nggak mau ngerepotin Pak. Sama sekali nggak ngerepotin Bu, tenang aja. Ya udah, saya sambil telepon ya. Ayo. Dok, tolong dicek ya. Tadi tiba-tiba dia pingsan. Saya kenal dengan pasien ini, Dok. Dia baru saja beres operasi dan masih masa pemulihan. Operasi? Ya, Pak. Habis operasi apa? Halo, Nak. Mas Adit. Kok Mas keluar dari ruang IGD? Tadi setelah aku teleponan sama klien, tiba-tiba ada pasien yang jatuh pingsan. Karena nggak ada siapa-siapa, jadi aku bantu dia bawa ke sini. Maaf ya, dari tadi kamu udah nelfonin aku. Aku baru sadar. Nggak apa-apa Mas. Pak Reza, maaf jadi ngerepotin. Oh, sama sekali nggak ngerepotin Pak. Nggak apa-apa. Kira, kamu udah doain buat Aurel? Udah, Pak. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Pasien yang tadi pingsan gimana Mas? Udah ditanganin sama dokter, udah aman. Oke. Ya udah kalau gitu. Pak Reza. Kami pamit dulu Ya, terima kasih sekali. Hati-hati di jalan. Oke, saya. Mei, kita pergantian shift ya. Kamu udah boleh pulang. Iya, Fer. Titip pasien yang kemarin habis operasi ya. Tadi dia sempat pingsan. Oh iya, oke. Kasih.
Maaf Pak, Bapak dilarang masuk. Ini ruangan bukan untuk umum. Ya, maaf. Hah? Si Mirza kemana ini? Suster? Teman saya yang tadi duduk di kursi roda kemana ya? Nggak tahu Bu. Saya permisi Bu. Duh, kemana si Mirza? Ya ampun, gue kagak tega ada sama dia. Kemana sih? Gue takut lo diculik lagi. Suster, saya mau tanya dong, lihat teman saya yang habis dioperasi nggak? Oh, pasien yang harusnya pulang hari ini ya? Dia pingsan, udah dibawa ke IGD Bu. IGD? Mirza? Alhamdulillah kondisi Aurel sekarang sudah membaik. Setelah operasi transplantasi hatinya berhasil. Senang deh. Sayang? Iya. Kamu doain Aurel terus kan? Iya dong, Ma. Aku masih kepikiran Mirza. Apalagi tadi aku belum sempat dengar penjelasan suster. Kenapa Mirza sampai dioperasi? Mirza sakit apa sebenarnya? Sekarang dia baik-baik aja. Mas, awas! Kamu gak apa-apa? Akira sayang, kamu gak apa-apa? Akira nggak apa-apa. Kamu lagi kenapa sih, Mas? Maafin aku. Maafin Papa ya, Akira. Iya, Pak. Aku tiba-tiba ngerasa capek banget. Kayaknya karena aku udah lama menyetir sendiri. Besok aku akan minta Bang Marco nyetirin aku. Alhamdulillah Mirza, akhirnya lu sadar. Bang Radit. Hah? Bang Radit. Mirza, Pak, sadar, lu jangan ngigo. Bang Radit di mana, Pak? Kagak ada siapa-siapa di sini. Pak, tadi ada Bang Radit. Bang Radit tadi ada di sini. Pak, Bang Radit di mana? Pak, Mirza. Pak. Bang Radit. Bang. Bu, Ibu tenang ya, Bu ya. Suster, tadi suami saya ada di mana? Suami saya di mana, Sus? Mirza, kagak ada siapa-siapa. Lu jangan ngigo. Ini adanya gua sama suster. Enggak, Pak. Maaf Bu, dari tadi Ibu sendiri di ruangan ini. Suster, tadi ada suami saya. Suami saya peluk saya, Sus. Suami saya nggak mungkin ninggalin saya lagi. Bang Radit. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Saya harus cari Bang Radit, Pak. Mirza, lu bakal sadar pingsan. Lu jangan Bang Radit, ntar lu ngapa-ngapa. Mirza. Bu. Oh, si Mirza. Suster, suster. Suster. Mirza, Ibu mau kemana? Mirza, Ibu. Aku yakin ini bukan mimpi. Aku rasa ini nyata. Bahkan aku masih ingat seperti apa Bang Radit memeluk aku. Mir. Ya ampun, Mir. Aduh, Mir. Gue bilang juga apa? Jangan nekat. Lu ngapa nekat banget sih?
Mir, kalau emang itu bener laki lu, nggak mungkin dia ninggalin lu. Dia bakalan nemenin lu terus. Tapi apa yang saya rasain ini kayak nyata, Po. Bukan cuma hayalan aja. Kalau emang kenyataannya begini, kagak mungkin ini suster bilang kagak lihat siapa-siapa, Mirsa. Mungkin semua itu efek samping dari obat painkiller yang diberikan setelah operasi. Memang ada beberapa pasien yang mengalami halusinasi. Tapi ini beneran. Ini rasanya bukan mimpi. Ini beneran, Sus. Mirsa, lo tahu gimana susahnya lu cari laki sama anak lu? Aduh, bahagia sekali bisa ketemu sama kamu lagi, Mirsa. Karena lu 7 tahun gak ketemu sama mereka. Pasti lu kangen banget kan? Sekarang lu harus lebih sabar lagi. Emang lu belum waktunya ditemuin. Aku makin yakin kalau Mas Adit emang menyembunyiin sesuatu dari aku. Kalau Mas Adit tetap berkelit dan gak mau cerita, aku akan cari tahu sendiri apa yang sebenarnya disembunyiin Mas Adit. Sekarang Ibu kembali ke dalam ya untuk diperiksa ulang. Nanti setelah kondisi Ibu stabil, baru Ibu boleh pulang. Yuk. Ayo. Lu ngapa sih, Mir? Ngapa? Oh, beneran saya yakin banget. Tadi itu saya ketemu sama suami saya, Po. Mir, kita pulang aja yuk. Lu butuh istirahat di rumah. Ayo, kita istirahat. Ayo. Po. Ngapa sih? Ngapa sih pakai acara ngobat-ngobat segala ngapa? Ada Pak Reza. Ini ngapain sih kita pakai sembunyi-sembunyi begini, Mir? Itu bos tampan lu mau bilang terima kasih kali sama lu. Lu kan udah nolongin anaknya. Saya tetap gak mau kalau Pak Reza tahu saya udah nolongin anaknya, Po. Saya gak mau berurusan lagi sama Pak Reza. Kalau dia apa tahu nih, Mirsa, lu yang nolongin, pasti dia akan cium kaki lu, Mirsa. Saya mau ke toilet dulu, Po. Ya. Akhirnya anak cantiknya Papa udah sehat lagi. Kita bisa say goodbye sama rumah sakit. Iya, Pak. Aku juga kangen pulang. Oh, apalagi Papa, sayang. Papa udah kangen banget. Pengen Aurel ada di rumah. Pokoknya Aurel harus janji Aurel nggak sakit-sakit lagi ya. Biar kita nggak usah balik-balik ke tempat ini lagi, oke? Oh iya, Pak. Siapa orang baik yang nolongin aku? Emangnya kenapa? Aku mau bilang makasih. Kan dia udah nolongin aku.
Iya. Nanti kita cari ya orang itu. Tapi Papa janji ya, Papa harus balas kebaikan orang itu. Janji? Iya. Papa janji. Papa akan cari orang itu. Dan Papa akan balas semua kebaikannya sampai Aurel bisa sembuh dan pulang ke rumah lagi. Ya udah, kita pulang ya. Kenapa, Mas? Handphone aku di mana ya? Ada di tas kamu nggak? Kamu bawa nggak tadi? Emang tadi kamu taruh di mana terakhir? Nggak ada di tas aku. Aduh, kayaknya masih di nakas ruangan tadi. Yaudah, kamu ke lobby dulu ya. Aku balik dulu ke kamar. Ya, Papa nanti ketemu kamu ya, sayang ya. Kita ke lobby duluan. Ayo. Permisi, Pak. Iya, Bu. Ini saya mau mengantarkan nasi box 12 bungkus untuk Pak Rifai. Benar ya, Pak? Iya, benar, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Iya, Bu. Saya permisi ya, Pak. Iya. Jo, tolong ambil barang di sini tapi jangan lama-lama ya. Siapa? Desi? Desi! Desi! Mas Pramana? Desi! Des! Des, buka pintunya, Des. Desi! Buka pintunya, Des. Buka pintunya, Des! Desi, buka pintunya! Sampai kapan sih, Mas, kamu seperti ini? Setiap hari kamu itu mabuk dan berjudi, Mas. Itu bukan urusan kamu! Sekarang buka pintunya. Buka! Mas, aku nggak bisa hidup seperti ini, Mas. Kasihan bayi kita. Jangan banyak bicara. Sekarang kamu buka pintunya. Buka pintunya atau hancurkan pintunya. Aku hancurkan. Buka! Mas. Ayo buka! Mas, demi Tuhan, Mas. Kenapa kamu berubah seperti ini? Aku ingin kamu seperti dulu, Mas. Dulu? Ya, dulu di saat aku maju, kaya, mapan, banyak uang. Ya. Dan sekarang, di saat aku hancur, terpuruk, gak punya apa-apa. Kamu gak mau menerima kehidupan. Desi, buka pintunya, Desi. Desi. Buka, Desi.
Desi buka! Nah, ayah. Kenapa jadi ini? Buka! Desi buka! Pak, berhenti, Pak. Pak, cepet jalan, Pak. Pak, cepet jalan, Pak. Saya dikejar orang, Pak. Desi! Jangan pergi, Desi! Jangan bawain aku, Desi! Desi! Pak, tunggu Pak. Pak, sebentar Pak. Pak, bentar Pak. Pak berhenti dulu, bentar. Bentar aja. Nggak jadi naik Pak. Maaf, orang yang saya cari nggak ada. Jalan Pak. Aku yakin perempuan yang kulihat tadi beneran Desi. Meskipun udah belasan tahun berpisah. Aku gak pernah bisa melupakan dia dari hidupku. Ya, halo. Saya ke kantor sekarang. Aku nggak mau lagi ketemu sama Mas Pramana. Apalagi sekarang hidupku sudah jauh berubah lebih baik. Aku harus terus menghindari Mas Pramana, biar dia nggak tahu kalau aku sekarang ada di Jakarta. Ya, halo Ranti. Iya, tunggu sebentar. Ini aku ke lobby kok. Udah ketemu handphonenya. Saya minta maaf Bu, nggak sengaja ya Bu. Iya. Apa Ibu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Maaf ya Sus ya. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Ya. Bisa. Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Pak. Makasih udah nolongin. Permisi. Tunggu. Mirsa, kamu pucat banget. Kamu yakin nggak apa-apa? Mirsa, kamu jangan bohong sama saya. Kamu hangat tuh. Kamu sakit. Terus kamu di rumah sakit ngapain? Kamu berobat. Sakit apa? Enggak, saya nggak apa-apa, Pak. Saya nggak apa-apa, saya nggak sakit apa-apa. Pasti. Mirsa, untuk saya minta maaf kalau saya terkesan mengejar-ngejar kamu. Tapi saya cuman benar-benar mau minta maaf sama kamu atas apa yang sudah saya perbuat. Saya tahu Mirsa, nggak gampang buat kamu untuk memaafkan saya karena kamu sudah kecewa sama saya.
Tapi kalau kamu kasih saya kesempatan, saya mau perbaiki semuanya. Kalau kamu mau minta apapun sama saya bilang, saya akan usahakan yang terbaik buat kamu asal kamu mau maafin saya. Saya nggak butuh apapun, Pak. Lalu gimana caranya kamu maafin saya, Mirsa? Saya udah maafin Pak Reza. Setiap orang kan pasti bisa bikin kesalahan. Begitu juga dengan saya. Jadi Bapak nggak usah ngelakuin apapun lagi untuk saya, Pak. Kemarin Bapak juga udah nolongin saya waktu saya kejebak di toilet. Menurut saya itu udah impas. Saya dan Bapak udah nggak ada urusan apa-apa lagi. Semuanya udah selesai. Mirsa, tapi... Saya mau pulang. Si Mirsa kemana sih? Ke toilet lama banget. Apa gua susulin aja kali ya? Lah, mana bocahnya no? Mirsa! Saya mohon Bapak mengerti. Mirsa! Buseng deh. Gua tungguin dia tadi lama banget lu. Gak taunya lagi ngobrol sama dia. Apa pucat banget itu lu? Ayo pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya Mas Reza, kok lama banget? Mas, kok lama banget? Tadi katanya udah ketemu handphonenya. Iya, udah. Terus ada masalah apa? Enggak ada. Ini semua baik-baik aja kan, Pak? Iya, sayang. Mirsa lagi? Kenapa sih dia di mana-mana selalu ada? Mas, kita pulang aja yuk langsung. Soalnya Aurel masih butuh istirahat. Iya. Kita pulang ya, sayang. Gimana caranya aku bisa tahu Mirsa sakit apa? Kenapa sampai harus ngejalanin operasi? Apa penyakitnya Mirsa parah? Aku harus balik lagi ke rumah sakit. Biar aku bisa nyari informasi soal Mirsa. Tapi Karina pernah bilang kalau Mirsa itu tinggal serumah sama Mpok Siti. Lebih baik aku langsung nemuin Mirsa di sana. Radit, mau kemana? Aku menyelesaikan urusan supaya situasinya membaik. Maksud kamu apa sih? Dan nanti aku jelasin. Aku harus buru-buru.
Dah, lu lepasin gak tangannya si Mirsa? Ngapain lu? Sonon. Pok, ini suami saya. Suaminya? Bukannya dia... Pak Siti. Tolong jangan bilang ke Mirsa kalau saya ini suaminya Karina. Tapi... Saya akan menceritakan semuanya di waktu yang tepat. Tapi saat ini, tolong jangan rusak kebahagiaannya, Mirsa. Saya nggak tega. Pak Ganteng tuh kemana aja sih? Mirsa nyariin terus loh. Dia juga suka cerita anaknya tuh yang namanya si Nisa. Ya udah, sekarang saya mau antar Mirsa ketemu sama Nisa. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Karina. Mas. Kenapa gandengan sama Mirsa, Mas? Kamu udah kenal? Radit. Radit nggak salah Mbak Karina. Mbak, kamu dengerin aku. Sebenarnya ibu kandungnya Akira itu belum meninggal. Dia masih hidup. Dan aku nggak pernah cerai dengan dia. Dan orang itu Mirsa. Saudara Kira. Ya. Dia anak kita. Bisa. Dan orang itu Mirsa. Kira. Ya. Dia anak kita. Bisa. Ini nggak mungkin. Karina. Karina.
Karina, aku minta maaf karena aku baru jujur sama kamu sekarang, Karina. Karina, aku mohon. Kamu mau nerima semuanya. Karena aku nggak mau rasa bersalah aku semakin besar ke kamu dan bikin kamu jadi benci sama aku. Kamu bohong dari awal sama aku, itu udah cukup bikin aku benci sama kamu, Mas. Aku tahu kamu kecewa. Aku salah, Karina. Tapi aku harus buka semua kenyataan ini karena aku pengen jujur sama kamu. Terus kamu kira setelah kamu bilang maaf semuanya bakal baik-baik aja? Kamu nyakitin perasaan aku, Mas. Kamu hancurin kepercayaan aku. Maafin aku. Semua mimpiku tadi benar-benar kayak nyata. Aku nggak bisa bayangin apa akibatnya kalau aku ngelakuin semua kebodohan itu. Radit, Radit, itu udah penuh loh. Maaf, aku nggak sadar. Aduh, kamu kenapa, Radit? Kok kayak orang bingung gitu? Ada masalah? Ada masalah lagi sama Karina? Sama Karina nggak ada masalah apa-apa, Bu. Tapi ada masalah lain. Masalah lain? Masalah Mirsa. Tadi aku ketemu sama Mirsa. Aduh, Radit. Kamu gimana sih? Kamu nggak pakai akal sehat kamu ya? Aku bisa jelasin, Bu. Jangan bicaranya di sini. Ayo, ikut Ibu. Ayo, Radit. Radit. Sudah berkali-kali Ibu ingatkan kamu, hindari Mirsa, hindari Mirsa. Kenapa kamu malah ketemu sama dia sih, Radit? Kamu mau menantang badai di dalam rumah tangga kamu sendiri, iya? Aku ketemu Mirsanya juga nggak sengaja pas di rumah sakit. Ngapain kamu ke rumah sakit? Aku nganterin Akira dan Karina untuk jenguk Aurel. Anaknya Pak Reza baru aja dioperasi transplantasi hati. Jadi kamu ketemu Mirsa, di sana ada Karina dan Akira? Semua kejadian itu di luar ekspektasi kita. Aku juga kaget ada Mirsa di sana. Dan ternyata dia habis dioperasi, Bu. Bahkan dia pingsan di pelukan aku. Kamu peluk dia, Radit? Kok bahaya, mana? Terus kamu bilang, kamu tinggal di sini? Enggak, Bu. Radit, kamu itu sudah 7 tahun ninggalin dia. Otomatis sudah bercerai secara agama, Radit. Mirsa masih istri sahku, Bu. Karena sampai detik ini aku belum pernah mengucapkan sekalipun talak ke Mirsa. Lupain Mirsa, Radit. Kamu tahu kan betapa kejamnya Pak Pramana? Kamu ingat apa yang dia buat sama ibu dan Markum waktu dia tahu kamu mau kembali sama Mirsa? Kamu ingat kan, Radit?
Kamu berani menipu saya? Iya. Saya paling tidak suka sama orang yang tidak mengerti peraturan saya. Dan saya akan habisi siapapun yang berani mengkhianati saya. Tolong kasih saya kesempatan untuk menemui istri pertama saya. Sekalipun saya belum pernah menemui dia selama dia di dalam penjara. Saya khawatir dengan keadaan dia. Tolong, Pak. Radit, udahlah Radit, kamu turuti aja kemauannya Pak Pramana. Tolong Radit, tolong ibu-ibu nggak mau kayak gini Radit, tolong. Iya, Dit. Tolong Om juga, Dit. Om nggak mau mati di sini. Om belum kawin, Dit. Tolong. Diam. Bisik banget lu. Ada orang. Radit. Kalau kamu tetap memaksa untuk pergi, ibu kamu, om kamu, saya akan pastikan dia tidak akan selamat. Keselamatan mereka tergantung keputusan kamu. Enggak, Bu. Aku nggak bisa ngebohongin perasaan aku. Aku masih cinta sama Mirsa. Dan aku sangat merindukan dia, Bu. Cukup Radit, lupain Mirsa. Buang dia jauh-jauh dari pikiran dan hati kamu Radit. Mirsa itu masih punya ibunya. Hidup dia pasti akan baik-baik aja. Enggak, Bu. Kondisi Mirsa sekarang sangat lemah. Dan aku nggak tahu dia sakit apa sampai harus dioperasi. Aku nggak tega lihat kondisi dia. Radit, kamu itu keras kepala banget sih. Mas Adit. Mas. Mas Adit. Mas. Ingat ya. Kamu jangan pernah anggap remeh Pak Pramana. Kalau sampai terjadi apa-apa, bukan hanya kamu aja yang hancur, Radit. Tapi ibu, Akira, Marco, semua kita akan hancur di tangan dia. Bu, selama ini aku lebih mementingkan perasaan ibu dan yang lain dibandingin perasaan aku sendiri. Tapi kali ini aku udah ngerasa sangat jahat sama Mirsa karena aku udah ninggalin dia di GD sendirian. Mungkin aja sekarang Mirsa lagi nyariin aku, Bu. Lihat ibu, lihat ibu, dengar ibu Radit. Mirsa itu masa lalu kamu. Suara Mas Radit sama Mama. Dari nadanya, mereka kayak lagi ribut. Ada masalah apa sih? Masa kini dan masa depan kamu adalah Karina. Tapi, Bu, Ibu bilang cukup, Radit. Gak usah lagi kamu bangkai ibu. Radit, kamu itu harus berpikir dengan benar, nak. Udahlah, Radit.
Sekarang lebih baik kamu fokus sama hidup kamu, sama rumah tangga kamu, Karina dan Akira. Biar kamu hidup tenang, nak. Tapi aku menyayangi mereka berdua, Bu. Ya Tuhan, Radit. Ibu udah gak tahu lagi harus bicara apa sama kamu. Kamu tuh benar-benar keras kepala. Sekarang terserah kamu. Ibu pusing. Apa maksud Mas Radit bilang, aku menyayangi mereka berdua? Apa mungkin ini rahasia yang disembunyiin Mas Radit, Mama, dan juga Bang Markum? Dan soal kejutan anniversary ke-7 tahun yang dibilang Mas Radit itu cuma buat nenangin aku aja. Jangan-jangan Mas Radit mencintai wanita lain selain aku. Jelas banget tadi Mas Radit bilang kalau dia menyayangi keduanya. Ada wanita lain yang dicintai Mas Radit. Artinya Mas Radit selama ini udah selingkuh di belakang aku. Karina nyenyak banget tidurnya. Kenapa kamu tega, Mas? Kamu tahu, selama ini aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu terbukti selingkuh, aku gak akan pernah bisa maafin kamu. Aku mencintai Mirsa, tapi aku juga menyayangi Karina. Ya Allah, sudah cukup Mirsa menderita selama 7 tahun ini. Aku gak kuat melihat Mirsa menderita lagi. Karina, tunggu sayang. Iya, Ma. Tumben sayang, nganterin Akira kok pagi sekali.
Soalnya aku ada urusan, Ma. Kalau boleh Mama tahu, ada urusan apa sayang? Gak semua hal kan harus aku ceritain ke Mama. Ketus sekali Karina sama aku. Kalau melihat dari gelagatnya, kayaknya ada yang gak beres. Jangan-jangan dia udah mulai curiga soal Mirsa. Karina, mantu Mama yang cantik. Maaf ya sayang, Mama bukannya kepo sama urusan Karina. Cuma Mama tuh peduli sekali sama Karina. Kalau gitu, gimana? Mama ikut anterin Akira, boleh ya? Gak usah, Ma. Aku aja. Oh, nggak boleh ya sayang. Oh oke. Tapi kan kalian berdua ini belum sarapan. Mama spesial loh hari ini, bikin hamburger kesukaannya Akira. Atau Mama bawain bekal ya Akira sebentar ya? Gak usah. Biar nanti aku pesenin ojek online untuk nganterin ke sekolahnya Akira, ya. Aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Iya sayang. Waalaikumsalam. Ini pasti ada yang gak beres. Gak pernah Karina bersikap cuek seperti itu sama aku. Dia kayaknya sengaja nih mau menghindari aku. Radit harus tahu soal ini. Markum, ini benar-benar masalah besar, Markum. Nanti ya dulu nih ngomongin masalah. Masih pagi nih. Saya baru sarapan ini. Jarang-jarang sarapan burger. Kamu makan aja yang dipikirin. Nih, janganlah diambil nih lapar ini. Gak usah protes. Sekarang kamu bangunin Radit. Harus saya Uni. Markum, tahu nggak ini tuh masalah besar. Cepat bangunin Radit dan bawa Radit ke sini sekarang juga sebelum kita semua diusir dari rumah ini. Diusir? Astagfirullahaladzim. Radit! Jangan teriak-teriak. Betul. Nanti kalau Pak Pramana dengar bisa bahaya kita semuanya. Cepet. Uni yang berisik. Cepat Markum. Iya Uni. Radit. Apaan sih Bang? Teriak-teriak. Itu Uni pagi-pagi udah naik tensi. Katanya ada masalah besar. Masalah besar apaan? Ya nggak tahu. Tanya aja sama Uni. Ya udah. Lagi makan enak-enak. Suruh naik. Bu, ada masalah apa? Kamu nih gimana sih Radit? Gak perhatian banget sama istri kamu. Karina itu pergi sepagi ini nganterin Akira dan gak pamit sama kamu. Aneh kan? Kalian tuh lagi berantem ya? Hubungan aku sama Karina baik-baik aja. Coba, sekarang kamu ingat-ingat bagaimana sikapnya dia semalam sama kamu. Maksud Ibu? Karina tadi ketus sekali sama ibu. Bahkan ibu mau menyiapkan bekal untuk Akira, dia nolak. Gak pernah-pernahnya loh Karina bersikap seperti itu sama ibu. Radit, apa jangan-jangan Karina semalam mendengar pembicaraan kita tentang Mirsa? Ibu yakin? Ya, abis gimana Radit? Dia juga tadi bilang sama ibu, setelah dia nganterin Akira, dia ada urusan penting. Urusan apa coba sepagi ini? Apa dia mau ketemu sama Mirsa ya? Ini perasaan Ibu aja. Belum tentu dia melakukan itu. Perasaan seorang ibu itu sangat kuat, Radit. Gimana ya? Coba kamu hubungi Karina. Ayo Radit, cepat. Ya udah Ibu tenang dulu, Ibu tenang. Aku coba hubungi Karina.
Gak diangkat, Bu. Tuh kan, Radit. Aduh. Mana ya? Aku lagi gak mood ngomong sama Mas Radit. Aku kecewa. Selama ini aku udah tulus mencintai dia sama Akira. Tapi apa balasannya? Dia malah diam-diam selingkuh di belakang aku. Mama, kok teleponnya nggak diangkat? Teleponnya gak penting, sayang. Oh. Makasih ya, sayang. Kamu udah bikin mama semangat ngejalanin hidup. Akira sayang sama mama. Mama juga sayang sama dia. Sampai hari ini, Akira yang selalu membuat mama kuat. Walaupun Akira bukan lahir dari rahim mama, tapi mama sayang banget sama Akira. Maaf Mirsa, terpaksa saya gunakan cara ini supaya kamu tetap kerja di perusahaan saya. Sampai kapanpun saya akan berusaha supaya kamu percaya bahwa saya nggak sejahat itu.